Halo Sobat Arsitek Sumba, ada kabar baik untuk kamu yang memiliki lahan sempit tapi ingin mendirikan usaha kos-kosan. Nah, pada desain kali ini, lebar setiap kamar 2,5 kali 5 meter. Nah, lebar 2,5 meter ini sudah bisa jadi satu kamar. Dan ini sangat irit penggunaan lahan ya. Berikut kita akan lihat denah ruang dari kos-kosan ini. Berikut denahnya. Lebarnya 2,5 kali 5, memiliki teras, kamar tidur, dapur kecil, dan kamar mandi dalam. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan desain, bisa menghubungi kami via email atau WhatsApp ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam animasi konstruksi dari desain ini. Jangan lupa dukung kami dengan tonton sampai selesai, dan kalau kontennya bagus bisa di subscribe atau di like ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari pekerjaan galian. Di sini sudah ada galian pondasi serta galian lubang untuk septic tank dan sumur resapan. Berikut kita akan melakukan pekerjaan pemasangan perpipaan. Nah, di sini pipa berwarna biru adalah pipa pembuangan tinja dari kloset menuju ke septic tank, dan dari septic tank dibuang lagi ke sumur resapan. Nah, fungsi sumur resapan agar tinja tidak cepat penuh ya dengan cairan. Kemudian pipa berwarna merah adalah pipa pembuangan air kotor seperti air bekas mandi atau bekas cuci, yang kemudian akan disalurkan atau dibuang ke saluran drainase atau sumur resapan lagi. Kita lanjut pada pekerjaan pondasi. Di sini kita menggunakan pondasi batu kali, lebar bawah 50, tingginya 60 cm dan lebar atas 25 cm. Nah, pada setiap pondasi saya kasih lubang untuk peletakan pembesian kolom. Jadi pembesian kolom harus ditanam dengan kedalaman 10-15 cm pada pondasi agar lebih kokoh dan menyatu. Kemudian kita akan tunjukkan ini adalah pemasangan dari pembesian bagian slope ya. Besi utama berwarna merah kita gunakan besi 10. Kemudian untuk besi bagel atau cincinnya berwarna biru kita gunakan besi 8. Dan setiap ujung bagel harus ditekuk seperti ini ya. Ini pemasangan yang benar. Kita lanjut dengan pemasangan begesting untuk pengecoran bagian slope. Untuk pengecoran kita menggunakan campuran beton dengan campuran 1:2:3, 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Setelah itu kita lanjut dengan pengurukan sirtu dan pasir di bawah lantai. Fungsi pasir untuk menstabilkan permukaan sebelum membuka rabat lantai agar rabat lantai tidak mudah retak, karena fungsi pasir itu mengisi rongga-rongga yang kosong. Kemudian di sini kita akan lanjut dengan pekerjaan pemasangan kusen dan pemasangan dinding bata merah. Nah, untuk bentuk kusen seperti itu, tidak lupa kita memberikan ventilasi khususnya untuk kamar mandi. Pemasangannya seperti ini ya. Jadi tidak bisa diintip dari luar. Pemasangan kaca buramnya seperti ini. Tidak lupa kita kasih ventilasi juga di dapur. Nah, tujuannya agar asap masakan atau bau masakan langsung dibuang keluar, serta berfungsi untuk pertukaran udara. Untuk bagian depan juga, pada bagian atas pintu dan jendela tidak lupa kita kasih lubang angin. Lalu ini untuk pembesian bagian ring bulk ya. Jadi pembesian strukturnya seperti ini. Jadi antara slope, tiang atau kolom serta ring bulk harus saling mengikat karena mereka adalah struktur yang harus menyatu. Untuk kamar mandinya di sini terdapat kloset duduk serta shower dan tidak lupa floor drain ya.
Kemudian ini untuk dapur kecilnya, di sini kita bisa letakkan satu meja beton untuk dudukan kompor ya. Sedangkan di bawahnya kita bisa tambahkan keran seperti ini. Nah, di bawah ini untuk tempat cuci piring duduk. Jadi benar-benar kita manfaatkan lahan sempit untuk difungsikan seefisien mungkin. Nah, untuk tempat tidurnya sendiri di situ ada laci yang berfungsi sebagai lemari. Jadi kita tidak membutuhkan lemari lagi di kamar ini ya. Kemudian ini ada ruang kecil di bawah tempat tidur. Kita fungsikan untuk meja kerja atau meja belajar. Jadi seperti ini, betul-betul kita fungsikan secara efisien ya ruangan ini. Nah, untuk posisi atau model jendelanya seperti ini ya, ada 3 bukaan. Kemudian tidak lupa kita kasih tirai. Nah, seperti ini ya. Terus dindingnya juga kita lapisi dengan parket atau vinil yang kita kasih lukisan agar kamarnya lebih hidup dan tidak membosankan. Ini untuk pintu kamar mandi. Kemudian ini untuk kamar-kamar di sebelahnya juga. Nah, kamar mandi ini nantinya ada pilihannya, mau menggunakan kloset duduk atau kloset jongkok. Kemudian ini adalah pemasangan rangka plafon. Nah, bisa dari kayu, bisa dari besi hollow. Nah, bagian atas dapur di situ saya tidak menutup dengan triplek tapi menggunakan jaring agar ada sirkulasi udara melalui loteng. Nah, di sini bagian lotengnya ini juga bisa kita fungsikan sebagai tempat pertukaran udara. Nanti kita akan pasang lubang angin juga pada bagian lotengnya. Nah, ini untuk bagian atap teras seperti ini, pemasangan cording dan usuk ya. Tidak lupa kita berikan lisplang agar penampilannya lebih rapi. Nah, ini ya, di lotengnya terdapat lubang angin juga untuk memperlancar pertukaran udara melalui loteng. Nah, untuk setiap kamarnya saya kasih pembatas agar area masing-masing kamar lebih privasi. Jadi lebih nyaman ya kalau mau nongkrong atau ngopi di teras. Tidak lupa kita kasih taman kecil ya, agar suasana lebih hidup, lebih fresh dan lebih segar. Nah, ini untuk tampilan bagian depan. Kemudian di bagian samping, di situ saya fungsikan untuk peletakan tandon air. Ketinggiannya kurang lebih 5 meter ya, agar tekanan airnya besar. Lalu ada ruang di samping, bisa untuk parkiran, bisa juga kita tambahkan gazebo untuk tempat bersantai atau menerima tamu dari penghuni kos-kosan. Nah, di depan kamar bisa kita letakkan kursi dan meja seperti ini untuk bersantai. Lalu ini adalah pemasangan masing-masing kamar itu ada kWh meteran listrik ya. Jadi tidak saling digunakan bersama gitu ya, tidak repot dalam pengisian token listriknya. Nah, ini untuk area parkir di sini juga bisa parkir depan kamar ya. Lalu pada bagian belakang ini service area, ini tempat septic tank dan juga bisa kita gunakan untuk tempat jemuran. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini dari belakang. Jadi di bagian belakang memang sengaja saya kasih space 1 meter untuk area jemuran penghuni kos-kosan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.